orang kuat dari Rusia dikeroyok 30 negara anggota NATO pun tidak bergeming. Bahkan Donald Trump pun nampak cemen di hadapan dia. Inilah Putin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Eko Papa ingin mengulas mengenai tokoh yang sangat keren, yaitu Vladimir Putin, yang orang kuat dari Rusia. Dia sudah cukup lama memimpin Rusia, praktis dari tahun 2000 hingga sekarang 2005, masuk ke tahun 25 tahun memimpin. Ya, pergantiannya pertama jadi presiden, kemudian jadi presiden lagi, kemudian jadi perdana menteri, 2 kali jadi perdana menteri, setelah itu jadi presiden lagi, sambung nyambung mencapai 25 tahun. Waktu dia jadi perdana menteri, presidennya adalah temannya sendiri, Medvedev, ya sahabatnya dia, jadi dia juga. Nah, ini memang Vladimir Putin muncul pada saat Boris Yeltsin sudah cukup tua dan memang sudah ancang-ancang untuk mengundurkan diri. Jadi, dan Putin ini latar belakangnya di KGB ya, intelligence ya. Secara akademis dia memang seorang sarjana hukum dan dia menguasai bahasa Jerman. Setelah 15 tahun tinggal di Jerman pada saat Jerman Barat dan Jerman Timur masih terbelah, dan dia mendapat penugasan di Jerman Timur, yaitu bagian Jerman yang komunis. Dia di sana sampai berakhir tahun 1989, yaitu saat gerakan reformasi di Jerman dan menyatunya antara Jerman Barat dan Jerman Timur, dan di situ Putin kembali pulang ke Rusia. Putin memang tokoh yang unik, dan secara fisik dia tingginya 170 cm, tidak terlalu tinggi ya untuk ukuran orang Rusia ataupun orang kulit putih di Eropa. Tetapi sosok penampilannya memang sangat menampilkan seseorang yang serius, tidak galak tetapi sulit untuk diajak ngomong. Jadi dengan kata lain, dia cukup mempunyai wibawa, memiliki aura untuk memimpin sebuah negara besar. Ya, Rusia adalah negara yang besar ya, bekas federasi Uni Soviet yang setelah pecahnya Uni Soviet, maka Rusia adalah negara terbesar ya. Kemudian sekarang dilanjutkan dipimpin oleh Putin. Dalam kepemimpinannya terjadi berbagai gonjang-ganjing, dan sebagai orang intelijen dia pandai memainkan isu-isu intelijen, isu-isu politik di domestik untuk memperkuat dan mempertahankan posisinya. Jadi kita tahu di Rusia ini adalah negara komunis ya. Memang ada partai di sana, tetapi tidak terlalu kuat. Dan kemudian dia juga mengalami berbagai gejolak di dalam negeri, misalnya demo-demo mahasiswa dan lain sebagainya.
dia mengalami, namun dia bisa mengatasi semuanya. Bahkan kemunculannya Putin itu pada momentum yang sangat kritis, pada saat Rusia memiliki kapal selam nuklir yang tenggelam di laut dekat Swedia sana, tenggelam sampai beberapa hari masih berkomunikasi, mengirimkan signal untuk ditolong dan lain sebagainya. Namun di atas Rusia sedang utak-utik ini bagaimana caranya mengangkut kapal yang tenggelam, krunya masih hidup, dan waktu itu muncul komunikasi dengan pihak negara barat, Inggris, Amerika, termasuk Jerman juga mau mengupayakan pengangkatan kapal itu. Namun setelah dihitung-hitung perhitungan pengangkatannya, dibutuhkan perangkat yang sangat berat dan memerlukan waktu yang lebih lama, dan dihitung lagi akhirnya ketahuan bahwa daya tahan oksigen dan bahan makanan yang ada tidak mampu kuat untuk mensupport mereka. Akhirnya kapal itu dibiarkan saja tenggelam dan seluruh krunya meninggal. Sangat tragis. Nah, dia muncul pada saat itu. Dia belum menjadi presiden, tetapi peristiwa itu menjadikan dia lebih populer, dan secara domestik dia menjadi orang kuat. Dan dalam karir dia sebagai presiden, Rusia juga pernah menyelenggarakan Piala Dunia sepak bola. Ya, ini sebuah peristiwa yang prestis, seluruh mata dunia menyorot sepak bola, dan kali ini adalah menyorot di Rusia. Itu salah satu peristiwa. Dan peristiwa yang lain lagi adalah pada sekitar tahun 2015-16 Rusia melakukan aneksasi, ya, pengambilan gugus kecil dari daratan Ukraina yang namanya Crimea. Dia berbentuk tanjung menjorok ke laut hitam, ya. Crimea, ya, wilayah kecil tetapi masyarakatnya adalah masyarakat Rusia, berbahasa Rusia, dan mereka melakukan komunikasi terus dengan Rusia. Tetapi karena pemisahan Ukraina waktu Soviet bubar, dia menjadi bagian daripada Ukraina. Nah, jadi ada sebuah keadaan yang disharmonis di mana wilayah Crimea adalah secara teritori bagian daripada Ukraina, namun secara kependudukan masyarakatnya adalah orang-orang yang berbahasa Rusia. Maka dilakukan semacam referendum dan semua memilih bergabung dengan Rusia. Nah, referendum itu dianggap tidak sah oleh masyarakat internasional. Jadi seolah-olah Rusia menganeksasi atau menjajah dan mengambil alih. Nah, tentunya dengan pasukan, dengan tentara, dengan alat-alat perang, ya itu. Jadi, tapi awal-awalnya masyarakat internasional protes, tapi ternyata di wilayah Crimea semuanya aman, tenang, damai, terkendali, sehingga masyarakat internasional melupakan. Berikutnya justru yang terjadi di tahun 2022 kemarin, ini sudah tahun ketiga Rusia memerangi Ukraina secara fisik, dan jadi pasukannya Rusia masuk dan mengebom dan membuldoser berbagai wilayah yang memang wilayahnya adalah wilayah Ukraina. Memang ini suatu konflik yang pelik. Di satu sisi Ukraina juga menunjukkan niatnya ingin bergabung dengan NATO. Ini adalah satu hal yang paling dibenci oleh Rusia, oleh Putin.
Tapi di satu hal juga, di wilayah Ukraina ada juga gugus wilayah yang memang penduduknya adalah orang berbahasa Rusia dan bangsanya adalah bangsa Rusia, dan mereka juga ingin bergabung dengan Rusia, sama mirip statusnya, mirip Crimea. Jadi situasi ini yang mendorong Putin melakukan serangan pada tahun 2000. Bulan Januari awal tahun baru 2022 mereka menyerang. Jadi di sini Putin memang jagoan dalam berbagai media. Dia memang menampilkan atau ditampilkan sebagai sosok pemberani, suka menyukai olahraga bela diri. Dia pejudo dan karateka. Dia memiliki sabuk hitam tentunya, dan dia beberapa pose ininya dia sedang bertelanjang dada memegang alat olahraga. Jadi memang macho, dia macho. Dia lahir tahun 1 tahun di bawah saya, adik saya 1 tahun. Jadi saya tahun 51 dan dia lahir tahun 52. Jadi dia kalau ketemu saya dia akan memanggil Mas Edi gitu. Nah, dia relatif sehat dan dia menikah dengan wanita Rusia, mempunyai 2 anak perempuan, dan anak perempuannya sudah dewasa. Namun di tahun 2018 dia mengumumkan perceraian, dan tidak ada isu-isu yang spektakuler mengenai perceraiannya. Mungkin sudah sesama-sama tua, mungkin lebih baik berpisah dan lain sebagainya. Dan jadi sampai saat ini Putin masih menjadi presiden di Rusia sudah sejak tahun ke-25, cukup lama dia. Dan tapi dalam satu siaran pers sebelumnya dia mengatakan pada tahun 2024-2025 ini apabila terjadi pemilihan presiden dia tidak akan mengajukan tidak akan mencalonkan. Jadi secara umum Putin adalah digambarkan dia memiliki sosok yang keras, tapi belakangan ini dia wajahnya sering tampil banyak senyumnya. Dia tersenyum bersama Xi Jinping, tersenyum dengan McMahon, tersenyum dengan Kim Jong Un, dan dia juga bahkan tertawa terkekeh-kekeh dengan Donald Trump. Jadi Putin pemimpin yang cukup sukses, dan mudah-mudahan dia bisa mengakhiri masa kepemimpinannya dengan baik-baik saja, dan tidak ada pemberontakan atau tidak ada hal-hal yang bombastis. Termasuk waktu dia menyerang di Ukraina, masyarakat internasional sudah mengecap dia sebagai penjahat perang dan akan diadili di ICC, ya, pengadilan internasional. Tapi itu juga hanya omong-omong, hanya ancaman bohong saja. Oke kawan, kita sampai di sini cerita mengenai Putin. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dan share.